Pernah lihat gak sih produk yang murah tapi awet banget? Terus pernah kepikiran gak kalau misalkan ada produk yang mahal tapi malah cepat rusak? Nah, ternyata rahasianya bukan cuma ada di bahan baku doang, tapi ada di manajemen biaya kualitas yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Yap, di dunia bisnis sekarang, kualitas bukan cuma soal bonus, tetapi merupakan suatu kewajiban. Perusahaan yang bisa menjaga kualitas sambil tetap efisien, dia adalah yang akan bertahan dan unggul di pasar. Kualitas bisa dibilang sebagai seberapa baik suatu produk memenuhi kebutuhan kita sebagai konsumen. Jadi, bukan hanya tentang harga ataupun tampilan, melainkan seberapa tahan dan seberapa nyaman digunakan, dan seberapa konsisten hasilnya. Menurut Hansen dan Mowen, ada 3 dimensi kualitas, mulai dari kinerja, estetika, dan biaya perawatan. Yang artinya, bagi setiap perusahaan harus dapat menyesuaikan apa yang menjadi keinginan konsumen, dan bukan hanya membuat produk yang tren saja. Sekarang kita bahas bagian seru dari biaya kualitas. Banyak orang pikir menjaga biaya kualitas dapat semakin besar. Padahal jika dikelola dengan baik, justru sebaliknya, biaya kualitas dapat menekan pengeluaran jangka panjang. Biaya kualitas itu ada 4 jenis. Yang pertama ialah biaya pencegahan. Ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah produk gagal sejak awal, seperti pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, atau audit produksi. Nah, yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian ini biasanya kita temukan ketika produk sudah mulai akan dijual. Biasanya tahap ini meliputi pengecekan agar si barang itu sesuai dengan SOP atau aturan yang perusahaan sudah buat. Biaya penilaian ini bisa meliputi seperti pengecekan produktivitas bahan baku apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Lalu biasanya juga ada inspeksi pengecekan terakhir sebelum barang dijual ke konsumen. Nah, yang sering bikin rugi perusahaan justru 2 biaya berikutnya, biaya gagal internal dan eksternal. Kegagalan internal muncul kalau ada produk cacat sebelum sampai ke pelanggan. Misalnya, bahan terbuang, mesin berhenti, dan harus diproduksi ulang. Sementara kegagalan eksternal itu lebih parah. Ini terjadi setelah produk sudah sampai ke pelanggan, seperti komplain, retur, serta hilangnya kepercayaan pelanggan. Biaya ini bisa bikin perusahaan reputasinya cepat rusak kalau terus terjadi. Makanya banyak perusahaan besar yang lebih fokus pada biaya pencegahan. Lebih baik keluar biaya di awal daripada rugi besar karena pelanggan kecewa. Istilahnya spend smart, no waste later. Lalu, bagaimana sih perusahaan tahu apakah biaya kualitasnya udah efisien atau belum? Disinilah pelaporan biaya kualitas diperlukan. Perusahaan mencatat semua biaya dimulai dari pencegahan, penilaian, dan juga kegagalan. Dan perusahaan akan membandingkannya dengan total penjualan. Kalau persentase biaya kualitasnya semakin kecil dari waktu ke waktu, berarti pengendalian kualitasnya berjalan dengan sukses. Artinya, produk semakin baik, keluhan pelanggan menurun, dan keuntungan menaik. Simple tapi powerful. Nah, kualitas yang bagus itu otomatis langsung berdampak kepada produktivitas. Produktivitas itu seberapa efisien perusahaan memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, waktu untuk menghasilkan semua produk. Produktivitas di suatu perusahaan itu ada 2, yaitu ada produktivitas parsial dan juga produktivitas total. Produktivitas parsial ini biasanya mereka memfokuskan produktivitas ini hanya tenaga kerja yang ada di salah satu perusahaan. Kalau untuk produktivitas total, ini biasanya input-input yang ada di suatu perusahaan itu dijadikan satu berupa total. Ini sangat penting untuk perusahaan karena perusahaan bisa menentukan mana yang efisien dan mana yang boros. Intinya, biaya kualitas dan produktivitas itu saling berkaitan. Kalau misalnya perusahaan mengendalikan biaya kualitas dengan baik, maka produktivitasnya juga akan naik. Karena waktu dan sumber daya yang diperlukan itu tidak akan terbuang secara percuma hanya karena untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Kami kelompok 1 manajemen biaya percaya bahwa Kualitas bukan sekedar biaya, Tapi investasi untuk masa depan. Karena semakin tinggi kualitas, Semakin tinggi pula produktivitas perusahaan. Dan dari sinilah efisiensi sejati dimulai.
2, 3.